Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunia Kamelia dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan Islam. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan itu sendiri adalah suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan serta bersumber dari syariat agama Islam. Selanjutnya, jenis perencanaan pendidikan. Jenis perencanaan pendidikan dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama menurut besarannya, yang kedua menurut tingkatannya, yang ketiga menurut jangka waktunya. Langsung saja ke perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Tujuan yang harus dicapai negara khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, perencanaan meso. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkat ini, perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan departemen atau unit-unit. Selanjutnya, perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Yang kedua, menurut tingkatannya, perencanaan strategik atau Renstra. Perencanaan strategik disebut juga perencanaan jangka panjang. Pengertian perencanaan strategik yaitu proses penentuan sasaran utama, kebijaksanaan yang mengatur pengadaan dan pendayagunaan sumber strategi yang mengatur sumber pendayagunaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, perencanaan koordinatif atau manajerial. Sesuai dengan namanya, perencanaan koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan operasional. Pada umumnya, perencanaan operasional memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi. Selanjutnya, menurut jangka waktunya. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu di atas 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari rencana jangka panjang tetapi lebih bersifat operasional. Kemudian perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini mempunyai jangka menengah serta jangka pendek di dalamnya karena perencanaan jangka panjang ini juga memiliki pembebakan yang didapat dari perencanaan jangka pendek dan menengah yang fungsinya menyempurnakan perencanaan jangka panjang tersebut. Selanjutnya, prinsip umum perencanaan pendidikan. Yang pertama, prinsip indisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, prinsip kooperatif komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim atau teamwork yang baik. Selanjutnya, prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk bekerja dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaruan layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Selanjutnya, prinsip human research development, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Selanjutnya, prinsip objektif, rasional, dan sistematif. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, nyata, dan sistematika. Selanjutnya, prinsip efektivitas efisiensi. Artinya, dalam penyusunan perencanaan pendidikan berdasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang. Selanjutnya, prinsip umum perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, visioner. Visioner adalah perencanaan manajemen pendidikan Islam yang diarahkan untuk menjawab tantangan masa depan atau masa yang akan datang. Allah memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
Selanjutnya, integral. Integral adalah perencanaan manajemen pendidikan Islam yang harus mencakup seluruh aspek dalam manajemen tersebut, seperti perencanaan dalam proses menentukan visi misi, manajemen kurikulum, juga pembelajaran, pengelolaan siswa, tenaga pendidikan, pengadaan sarana prasarana, dan lain-lain. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, berorientasi terhadap peningkatan kualitas. Dalam hal ini, perencanaan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas dalam bentuk apapun. Misalnya, dalam membentuk output yang berakhlakul karimah. Kualitas sangat penting dibandingkan dengan kuantitas. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 149 yang artinya, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak yang terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya adalah sinergi. Sinergi yakni dalam membuat perencanaan pendidikan, hendaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, sehingga kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat untuk menuju tujuan bersama. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat As-Saff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Selanjutnya adalah keseimbangan, yakni dalam penyusunan perencanaan pendidikan Islam, hendaknya menganut prinsip keseimbangan. Pendidikan tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kognitif, psikomotorik, atau afektif saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Selanjutnya, pendekatan perencanaan pendidikan. Perencanaan dan manajemen pendidikan diarahkan untuk dapat membantu memenuhi keperluan akan tenaga kerja dan perluasan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggara pendidikan. Tujuan pendidikan yang bersifat eksternal tersebut telah melatar belakangi pandangan klasik tentang perencanaan pendidikan melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial atau social demand approach. Pendidikan ini menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan, yakni pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. Misalnya, keperluan akan pendidikan yang memadai, yang implementasinya tertuang dalam bentuk kebijakan wajib belajar, pembebasan biaya pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terbatas secara ekonomis. Pendekatan ini membawa misi bagaimana perencana dapat mengakomodir agar semua orang dapat memperoleh pendidikan yang memadai dengan pembiayaan yang wajar. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Setiap orang harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tidak dibatasi oleh ketidakberdayaan secara ekonomis, fisik, ataupun faktor sosial budaya lainnya. Pemerintah atau penyelenggara pendidikan harus berupaya untuk dapat mengakomodir semua penduduk usia sekolah yang berada dan terlibat dalam sistem pendidikan. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam pelayanan pendidikan dapat diketahui dari besarnya persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah, yang dikenal dengan angka partisipasi pendidikan. Selanjutnya, pendekatan perencanaan ketenagakerjaan atau manpower planning approach. Pendekatan ini menekankan pada kesesuaian atau relevansi antara lulusan atau output satuan pendidikan dan keperluan akan tenaga kerja di berbagai bidang. Proses pendidikan dipandang sebagai wahana untuk mempersiapkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang terdidik dengan baik, yakni sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, memiliki sikap dan kepribadian yang unggul, serta memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk hidup mandiri dan mengembangkan dirinya. Sumber daya manusia yang terdidik dengan baik akan menjadi manusia produktif, yang dapat menyumbang ada keberhasilan pembangunan serta menjadi manusia yang bermakna bagi dirinya, keluarganya, organisasi di mana ia berada, serta masyarakat dan bangsa pada umumnya. Pendekatan ini mempersiapkan sumber daya manusia untuk menjadi tenaga kerja yang produktif di masa yang akan datang. Selanjutnya, pendekatan untung rugi dalam perencanaan pendidikan atau cost-benefit approach. Pendekatan ini menekankan pada analisis untung rugi yang lebih bersifat ekonomis. Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia yang akan mendatangkan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter. Penyelenggara pendidikan akan mempertimbangkan beberapa banyak investasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dan berapa banyak keuntungannya.
adalah keuntungan langsung ataupun keuntungan tidak langsung atas program penyelenggaraan pendidikan tersebut. Masalah untung rugi menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsep ini juga menjadi dasar pemikiran bahwa semakin banyak dana yang dialokasikan untuk pendidikan, akan semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh penyelenggara pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pendekatan analisis keefektifan biaya atau Cost Effectiveness Analysis Approach. Pendekatan ini lebih menekankan pada penggunaan dana dan fasilitas yang cermat mungkin untuk mencapai hasil yang optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertimbangan utama dalam pendekatan efektivitas biaya adalah berapa banyak budget yang tersedia untuk pendidikan. Pendidikan apa yang dapat dilakukan untuk budget tersebut, dan dalam konteks ini dianut prinsip produktivitas, yakni dengan dana minimal diupayakan dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, dimensi perencanaan pendidikan. Yang pertama, signifikansi. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan signifikansi dan kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Selanjutnya, relevansi. Perencanaan pendidikan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik atau waktu yang tepat agar dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya, adaptif. Perencanaan pendidikan bersifat dinamik sehingga perlu mencari umpan balik. Selanjutnya, feasibilitas. Feasibilitas artinya perencanaan terkait dengan teknik dan estimasi biaya serta lainnya dalam pertimbangan yang realistis. Selanjutnya, kepastian atau definitiveness. Sekalipun perlu banyak alternatif yang disediakan dalam perencanaan pendidikan, konsep kepastian dapat meminimumkan atau mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya, ketelitian. Ketelitian hendaknya diperhatikan agar perencanaan pendidikan disusun dalam bentuk sederhana dan sensitif terhadap kaitan-kaitan antara komponen pembelajaran. Selanjutnya, waktu. Perencanaan pembelajaran hendaknya dapat memprediksi kebutuhan masa depan dan tetap memperhatikan kemajuan zaman. Selanjutnya, monitoring. Monitoring berguna untuk mengetahui apakah komponen yang ada berjalan sebagai mestinya atau tidak. Selanjutnya, isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Maka, perencanaan pengajaran perlu memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, tujuan apa yang diinginkan. Yang kedua, program apa dan layanannya apa. Yang ketiga, tenaga manusia. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, bangunan fisik. Yang keenam, struktur organisasi. Dan yang ketujuh, konteks sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.